Salam, saya mengucapkan selamat hari jadi untuk STT Sangkakala yang ke-35. Kita patut bersyukur buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan untuk STT Sangkakala hingga tetap berdiri sampai 35 tahun. Itu semua saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Saya berharap STT Sangkakala semakin hari semakin menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, saya hendak membagikan firman Tuhan mengenai hikmat dalam hidup yang terambil dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Di tengah-tengah konflik negara saat ini, bahkan konflik dunia saat ini, masalah pandemik ini, kita bisa lihat bagaimana keadaan anak muda zaman sekarang yang mereka mulai lupa dengan siapa dirinya. Banyak anak-anak Kristen, pemuda-pemuda Kristen yang saat ini dipercayakan sesuatu tapi tidak mampu memegang kepercayaan itu. Mereka dipercayakan handphone untuk belajar, tapi yang mereka gunakan untuk bermain games, untuk kesenangan mereka sendiri. Berbeda dengan di masa Daniel, di mana dia memberikan contoh yang terbaik, contoh yang bagus, bagaimana anak muda yang cinta Tuhan itu seharusnya. Anak-anak muda zaman sekarang jauh dari kata hidup berhikmat. Mereka tidak memiliki hikmat sehingga mereka tidak tahu menempatkan diri mereka di mana, menempatkan apa yang dipercayakan itu kepada mereka. Kita belajar dari Daniel, di mana ketika dia belajar di kerajaan Babel selama 3 tahun, dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya dia mampu bekerja di istana raja. Dia dipercaya untuk bisa bekerja di istana raja. Di kerajaan Babel dia belajar selama 3 tahun, mempelajari bahasa, mempelajari budaya Babel. Akhirnya dia berhasil mempelajarinya dan diizinkan untuk bekerja dengan raja. Ketika dia bekerja di sana, dia tidak pernah lupa untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia dikaruniai kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dia mampu menafsirkan mimpi, dia mampu menafsirkan penglihatan-penglihatan. Ada 3 ciri-ciri orang yang memiliki hikmat dalam hidupnya. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Daniel berpikir sebelum bertindak. Ini dapat kita lihat dari ayat yang berkata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan minuman raja. Ada 2 kemungkinan besar mengapa Daniel tidak mau memakan makanan dari santapan raja atau minuman yang biasa diminum raja. Yang pertama, kemungkinan besar makanan dan minuman itu sudah dipersembahkan untuk dewa-dewa Babel. Yang kedua, dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan hukum Taurat yang sudah Tuhan turunkan. Berketetapan, kalau kita lihat secara spesifik di dalam bahasa aslinya, yaitu tujuan yang kokoh. Dalam bahasa Ibrani-nya wayasem. Dia memiliki tujuan yang kokoh. Ciri-ciri kedua dari orang yang berhikmat ialah memiliki tujuan yang kokoh. Dia tahu ketika dia lakukan sesuatu, dia tahu itu untuk apa. Ketika dia berpikir untuk melakukan sesuatu, dia tahu pikirannya itu mau dibawa kemana. Demikianlah seharusnya sebagai pemuda-pemuda Kristen. Kita bisa tahu, kita bisa berpikir dengan baik, kita berpikir sebelum melangkah, kita berpikir sebelum bertindak. Ketika kita bertindak, kita sudah tahu arahnya mau kemana. Ciri-ciri ketiga dari orang yang memiliki hikmat ialah memiliki komunikasi yang baik. Di mana kita bisa lihat bahwa Daniel memiliki komunikasi yang baik? Di ayat yang berkata, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana hati Daniel benar-benar sungguh-sungguh tulus ingin mengkhususkan dirinya dari makanan-makanan itu. Dia tidak ingin menyentuh makanan-makanan itu. Dia tidak ingin menikmati sedikit pun dari minuman itu. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Dia datang kepada Kasim itu. Dia datang dengan kebijaksanaan dan kesopanan. Sampai akhirnya ketika Kasim itu melihat bahwa Daniel datang dengan kebijaksanaan dia, datang dengan kesopanan dia, Kasim itu sendiri memiliki rasa kasih sayang kepada Daniel.
Sampai akhirnya kalau kita baca cerita selanjutnya, justru Kasim itu sendiri yang ketakutan kalau sampai Daniel menjadi kurus dan tidak sama dengan pemuda-pemuda di Babel. Tapi akhirnya Tuhan mengaruniakan hal yang lebih baik lagi, hal yang lebih besar lagi kepada Daniel. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama berkontribusi, melihat anak-anak muda di sekitar kita, melihat anak-anak kecil dari sekitar kita, yang mungkin dari saat ini mereka sudah tidak mengerti, tidak memahami bagaimana seharusnya kehidupan anak Kristen itu. Maka dari itu, kita sama-sama belajar untuk mau mengajak mereka, membimbing mereka, membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bagaimana Daniel bisa seperti ini? Hanya karena hubungannya yang kuat, yang kokoh dengan Tuhan. Dia memiliki alasan yang tepat, alasan yang kuat mengapa dia ingin menajiskan dirinya dari makanan itu. Hanya karena satu, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.